believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion. Respect, oh yeah. Here's to the ones. Saya absen dulu nak. Siapa yang tidak hadir? Ada? Ada? Berapa orang? 2 orang. Asril dengan Nafa. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Baik, pada kesempatan ini kita akan memulai materi baru dengan materi yang kelima atau bab 5. Sebelum materi kita mulai pada hari ini, kita akan melakukan rutinitas kita seperti biasanya itu tadarus sebelum masuk materi mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'u dzikra amma man istaghna
tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada materi ini. Jadi materi yang kita bahas pada kesempatan ini yaitu tentang dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji. Adapun tujuan yang kita capai pada materi ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang pengertian ibadah haji. Yang kedua, kita mampu menunjukkan atau membacakan salah satu dalil yang berkaitan dengan ibadah haji. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan syarat-syarat ibadah haji. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan rukun haji. Yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan wajib dan sunnah haji. Dan berikutnya, peserta didik mampu menyebutkan larangan-larangan haji. Sebelum Bapak menayangkan materi tentang ibadah haji, kita akan bagi kelompok. Ada dua kelompok, kelompok putra dan kelompok putri. Oke, silakan dibentuk dulu. Setelah terbentuk kelompoknya, baru kita akan tayangkan materi di atas. Oke, silakan dikelompokkan. Digeser saja posisinya. Sekarang kita fokus untuk menyimak video tentang materi yang kita apabila seseorang ingin mempunyai hubungan atau tidak melakukan haji mabrur, maka tentunya ibadah haji tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat agama Islam. Begitu, pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang ketentuan ibadah haji, mulai dari pengertian, syarat, rukun, wajib, dan juga sunnah dalam ibadah haji. Quran surat Al-Imran ayat 97. Adapun syarat untuk pelaksanaan ibadah haji, yang pertama beragama Islam, artinya calon non-muslim tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal sehat. Empat merdeka. Dan yang kelima kembali. Dan empat serta dihitung satu kali juga. Setiap melintas di antara dua bulan hijau bagi pria disunahkan bagi laki-laki kecil, dan bagi perempuan cukup berjalan biasa sambil berdoa. Rukun haji berikutnya adalah tahallul. Tahallul yaitu unjuk rambut sekurang-kurangnya 3 bulan. Tahallul dalam ibadah haji terbagi dua yakni tahallul awal dan tahallul tsani. Seseorang boleh melaksanakan tahallul awal apabila sudah melaksanakan 2 amal dari amalan dukun. 1. Melakukan akhirat pada tanggal 10 Dzulhijjah. Baiklah anak-anak, kita buka sesi pertanyaan. Tiap-tiap kelompok itu menyiapkan pertanyaan, dan di kelompok lain juga menyiapkan. Siapa yang mau bertanya? Oke, silakan berdiri. Saya ingin bertanya tentang sebutkan rukun-rukun ibadah haji. Oke, di kelompok 1 bertanya tentang sebutkan rukun-rukun haji. Ada yang bisa menjawab? Kelompok 2 jawab. Oke, silakan. Adalah 1 ihram, 2 wudu, 3 tawaf, 4 sa'i, 5 tahallul, 6 tertib. Oke, bagaimana? Irsa, sudah jelas? Sudah jelas. Baik. Oke, pertanyaan kedua dari kelompok 2. Siapa yang mau bertanya? Oke, silakan Mita. Silakan berdiri.
Oke, apa syarat-syarat ibadah haji? Di kelompok 1, siapa yang bisa menjawab? Oke, Fahri. Syarat ibadah haji ada 5. Yang Ah. pertama beragama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga balik, yang keempat merdeka tanpa sahaya, dan yang kelima mati. Oke, bagaimana? Sudah jelas? Sudah jelas. Oke, beri tepuk tangan untuk Fahri. Oke, satu lagi yang mau bertanya di kelompok 1, siapa? Ada? Di kelompok 1, oke, silakan. Sebutkan larangan haji. Yang dipertanyakan, sebutkan larangan-larangan haji. Ada yang tahu? Oke, siapa yang bisa menjawab? Oke, Wildania, silakan. Baik, pertanyaannya di situ larangan haji di sini terbagi menjadi 3 bagian untuk laki-laki, perempuan maupun laki-laki dan perempuan. Yang pertama untuk laki-laki memakai pakaian yang berjahit baik jahitan biasa maupun sulaman. Yang kedua memakai celana dan sejenisnya. Dan bagi perempuan yang pertama adalah menutup muka dan kedua telapak tangan. Apabila keadaan mendesak, dia boleh menutupnya, akan tetapi dia harus membayar fidyah. Yang kategori yang ketiga, larangan bagi laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah memakai wangi-wangian bagi baik dipakainya pada badan atau pada pakaian. Yang kedua, menghilangkan rambut atau bulu badan. Yang lain termasuk memakai minyak rambut. Yang ketiga, memotong kuku. Yang keempat, mengadakan nikah, baik meninggalkan menikah atau menjadi wali nikah. Dan yang terakhir adalah bersekutu bagi suami istri. Oke, bagaimana? Yang bertanya tadi sudah puas atau belum? Puas. Oke, sudah puas. Masih ada pertanyaan lagi atau sudah jelas? Masih ada? Silakan. Jelaskan pengertian ibadah haji. Apa itu ibadah haji? Yang kelompok 1 siapa yang bisa menjawab? Haji secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu hajja yang berarti menyengaja, dan secara istilah adalah menyengaja ke Baitullah untuk melakukan beberapa amalan dalam waktu yang telah ditentukan. Oke, sudah, alhamdulillah. Jadi sudah ada beberapa tadi pertanyaan dari kelompok 1 maupun kelompok 2, semuanya sudah dijawab dan sudah puas rasanya. Kembali ke tempatnya masing-masing, kita akan mengerjakan tugas yang Bapak kirim di grupnya. Oke, kembali dulu di tempatnya, perbaiki kembali cara duduknya. Kembali ke tempatnya masing-masing. Yang kita bahas pada kesempatan ini saya rasa cukup. Anak-anak sekalian yang bisa menyimpulkan materi-materi yang kita pelajari, siapa yang bisa? Jadi kesimpulan tentang materi haji kali ini adalah yang pertama tentang pengertian haji. Secara bahasa haji berasal dari bahasa Arab yaitu haji yang berarti menyengaja, dan secara istilah berarti menyengaja ke Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dalam waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu tentang syarat haji. Yang pertama ada beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, dan yang kelima itu mampu. Selanjutnya tentang rukun haji. Pengertiannya adalah rukun haji perbuatan yang harus dikerjakan pada waktu pelaksanaan ibadah haji. Rukun haji ada 6, yaitu ihram,
wukuf niat pada Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang keenam tertib. Selanjutnya adalah tentang wajib haji. Wajib haji adalah perbuatan yang bisa dilakukan di tanah suci, tapi bisa juga dilakukan pada saat di tanah air kita sendiri. Jika tidak dilakukan di tanah suci, maka kita harus membayar dendanya pada saat di negeri kita sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk Fadir. Oke, setelah sudah disimpulkan, Bapak akan menguatkan kembali tentang apa yang kita pelajari pada hari ini, materi-materi apa yang kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama tadi bahwa haji itu adalah menyengaja atau berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sudah ditentukan. Adapun syarat-syarat itu melaksanakan ibadah haji, yang pertama harus dalam keadaan Islam, yang kedua yaitu balik, yang ketiga yang keempat mampu, dan yang kelima merdeka. Yang selanjutnya itu adapun rukun-rukun yang harus kita laksanakan. Rukun ini apabila salah satunya tidak dilaksanakan, maka hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti dari apapun. Rukun yang pertama itu apa? Yaitu ihram disertai dengan niat. Yang kedua, wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahallul dan tertib. Baik, itulah yuk Bapak menutup perjumpaan pada kesempatan ini. Saya mau sampaikan bahwa minggu depan itu kita akan melanjutkan materi ini, tetapi kita akan melaksanakan prakteknya. Prakteknya itu seperti apa? Seperti yang kita bahas tadi, bahwa ada namanya memakai kain ihram, wukuf, tawaf, dan lain sebagainya. Oke, paham? Paham? Oke. Baik, saya akan mengakhiri perjumpaan kita pada materi ini dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.